Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Maserati, sebuah merek asal Italia yang terkenal dengan mobil eksotis, mobil super mewah, serta mobil yang melahirkan beberapa supercar. Sebut saja Quattroporte, serta juga Gran Turismo. Namun jangan lupa, ada juga model yang sebenarnya sudah lama dirilis, yaitu Maserati Ghibli. Seperti yang ada di sebelah saya ini. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Ghibli merupakan sebuah model yang cukup penting karena telah menorehkan sejarah yang cukup lama. Model ini dirilis pertama kali generasi pertamanya di tahun 1967 hingga tahun 1973. Namun memang Ghibli dari generasi 1, generasi kedua, dan generasi ketiganya, dia mengalami berbagai ubahan model. Sebut saja di generasi pertamanya, dia hadir sebagai model Grand Tourer, lalu setelah 1973 dia stop produksi dan lahir lagi di tahun 1992 dan menjelma menjadi sebuah model coupe, lalu berlanjut hingga tahun 1998 dan akhirnya stop produksi lagi. Lalu di tahun 2013 lahir lagi Ghibli generasi ketiga yang berbentuk seperti ini, sedan coupe. Model ini sudah diproduksi dari tahun 2013 hingga 2020 ini. Model-model Maserati memang hadir dengan desain yang khas. Seperti bisa dilihat, jika saya menutup di bagian sini, ini ada lambang Trisula serta lambang logonya di bagian sini. Tentu Anda semua bisa menebak bahwa model ini adalah Maserati. Yes, karena bisa dilihat setiap model Maserati itu memiliki ciri khas seperti di bagian depannya ini, dia grillnya sangat khas, bahkan ditemukan di setiap model-modelnya, bahkan di versi SUV-nya yaitu Levante. Dia memiliki grill yang ukuran cukup besar, serta model seperti ini di bagian bawah. Lalu juga yang paling khas adalah lekukan di bagian kapas ini yang melebar serta melekuk ke bagian atas seperti ini. Lalu juga desain dari lampunya yang tentu Anda temukan di setiap model-model Maserati. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa di bagian fender ini terdapat 3 buah lubang seperti ini. Ini juga ciri khasnya Maserati yang akan ditemukan di setiap model-modelnya. Lalu kita lihat lampu utamanya, dia dilengkapi dengan lampu utama proyektor, serta untuk bagian sininya terdapat daytime running light LED, dan untuk bagian lampu utamanya ini sudah dilengkapi dengan LED. Lalu juga jika melihat bagian sini terdapat 2 buah sensor di bagian sini. Ini berfungsi sebagai fitur radar. Nanti kita akan coba saat mobil ini berjalan. Sekarang kita lihat bagian ruang mesinnya, karena ini merupakan komponen yang penting tentunya untuk sebuah mobil Maserati. Nah, bisa dilihat untuk varian Ghibli bukan Ghibli S ini, dia ditenagai oleh mesin berkapasitas 3000 cc, konfigurasi V6 dengan turbo yang menghasilkan tenaga 350 horsepower serta torsi 500 Nm. Lantas mesin ini lalu berpadu dengan gearbox ZF 8 percepatan bukan dual clutch dan berpenggerak roda belakang. Namun mesin ini ketika Anda menyalakan mesin mobil ini, maka mesin ini akan menyalurkan suara ke knalpotnya dan suara knalpotnya itu sangatlah merdu. Nanti kita akan coba. Lantas untuk Maserati sendiri mengklaim bahwa Maserati Ghibli ini dengan tenaga mesin yang ditawarkan mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 5,5 detik. Nanti kita akan coba berdasarkan hasil pengetesan kami. Untuk velgnya, Maserati Ghibli versi improvement ini dilengkapi dengan velg berukuran diameter 19 inci. Namun memang desainnya itu agak monoton karena dia hanya 19 inci, lalu desainnya juga hanya seperti ini. Untuk velgnya sendiri dia berbeda lebar depan dan belakang, dan juga bannya dia juga berbeda profil. Seperti untuk bagian depannya dia dilengkapi dengan ban berprofil 245 45 R19 dan untuk belakangnya 275 40 R19. Lalu untuk 4 pintunya Ghibli ini dilengkapi dengan pintu tanpa frame atau frameless. Jadi bisa dikatakan memang mobil ini adalah sebuah sedan, tapi bisa juga dikatakan sebuah sedan coupe karena memiliki 4 buah pintu frameless seperti ini. Tentu hal ini menambah kesan sporty pada sebuah Maserati Ghibli ini. Sekarang kita tutup untuk pintunya. Lalu karena mobil ini adalah mobil yang dirancang handmade, maka dia bisa dilihat bahwa
dia presisi sekali dalam mendesain, dan bisa dilihat celah pintunya ini sangat tipis sehingga memberikan kesan yang mewah di mobil ini. Bisa dilihat di keempat buah pintunya. Lalu juga untuk bagian sini terdapat sebuah logo Maserati. Ini yang menjadi ciri khas setiap model Maserati. Jadi ketika kita mengendarai Maserati itu rasanya ya kita mengendarai Maserati, sebuah mobil yang eksotik yang menambah kesan gengsi tentunya ketika mengendarai mobil ini. Dan tentunya dalam satu mobil ini terdapat beberapa emblem yang mengingatkan Anda bahwa wah, mobil ini sebuah Maserati. Seperti bagian sini 1, 2, di belakang juga ada 3, 4, 5. Jadi Anda tidak mungkin keliru bahwa mobil ini adalah sebuah Maserati yang merupakan produsen mobil mewah serta eksotis. Ini dia bagian belakang dari Maserati Ghibli, bisa dilihat desain lampu seperti ini dan dia sudah dilengkapi dengan lampu LED. Lalu di sini juga terdapat badge Maserati, dia bukan logo tetapi sebuah tulisan Maserati seperti ini. Ini sebuah ciri khas juga tentunya pada model Maserati juga terdapat tulisan Maserati di bagian belakangnya ini. Dan juga untuk Ghibli adalah model dari mobil ini. Model ini merupakan Ghibli, bukan versi Ghibli S. Lalu kita lihat ruang bagasinya. Dia sudah dilengkapi dengan power back door, jadi hanya perlu menekan tombol di bagian sini. Dan tidak hanya itu, pembukaan pintu bagasi ini bisa dilakukan melalui remote-nya atau bisa juga melalui kibasan kaki, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan foot sensor alias sensor kaki. Jadi seperti ini bagasi akan menutup. Sekarang kita lihat ruang bagasi ya. Kami tidak expect bahwa Maserati Ghibli ini memiliki kapasitas yang cukup lega. Mengingat dimensinya dia tidak terlalu besar, lalu juga dilihat dari pintu bagasi ini, dimensi pintu bagasi ini cukup kecil. Tetapi ketika membuka bagasinya, dia kapasitasnya justru besar karena dia ruang bagasi menjorok ke bagian dalam. Sehingga dia bisa mengangkut berbagai barang, mungkin barang bawaan Anda ketika berkendara dengan mobil ini. Lalu juga di bagian kanan sini terdapat soket 12 volt, dan kita lihat juga di bagian dek bawah bagasinya, dia dilengkapi dengan ban serep berukuran space saver, tetapi juga dilengkapi dengan kompresor. Nah, kompresor ini berguna sebagai tire repair kit jika ban Anda mengalami kempes atau sebagainya. Lalu bagian yang paling spesial tentu saja di bagian sini, ini dia knalpot, bukan knalpot dummy, tetapi knalpot asli yang jumlahnya ada 4 buah. Knalpot ini bisa berubah suara ketika masuk mode sport atau mode normal. Ketika masuk mode sport, suaranya akan berubah dan menghasilkan suara yang merdu khas V6 dari mesin Maserati. Instrumen digital atau bahkan ambient light mungkin Anda akan tidak menemukannya di sebuah model Maserati. Bisa dilihat ini instrumennya, dia masih menggunakan dial, tetapi itu bukan berarti ketinggalan zaman, tetapi menunjukkan bahwa Maserati adalah model yang sudah mature, sudah dewasa, dan kesan sporty serta kesan mewah tetap ada ketika Maserati menggunakan model dial seperti ini. Menurut saya ini kesannya mewah serta sporty. Namun tenang saja karena dia untuk bagian tengahnya ini terdapat semua layar MID yang sudah digital dan ada berbagai informasi yang cukup lengkap. Lalu untuk sistem entertainment ini bisa dilihat dia memang sudah menggunakan layar seperti ini, layar sentuh dengan berbagai fungsi. Namun memang jika dilihat dia modelnya ini agak kuno, tetapi dia masih mampu menampilkan berbagai informasi. Berbagai informasi cukup lengkap seperti di sini ada pengaturan AC bisa melalui layar entertainment ini, lalu berbagian pengontrol, bahkan mengatur buka tutup tirai belakang, tirai kaca belakang bisa melalui dari head unit ini. Lalu untuk media, navigasi juga terdapat di sistem entertainment ini, lalu juga radio dan kamera 360 juga bisa ditampilkan di sistem entertainment ini. Dan tidak lupa juga sistem entertainment ini terdapat fitur yang cukup penting, yaitu Apple CarPlay serta Android Auto. Lalu di bawah sistem entertainment ini ada emblem Ghibli yang berarti model dari mobil ini. Untuk jamnya ini dia menggunakan jam analog khas Maserati
yang mampu menghasilkan kesan mewah di dalam kabinnya berkat jam analog ini. Lalu untuk materialnya ini dia tentu karena ini merupakan mobil super premium, di atasnya premium, maka materialnya ini tidak diragukan lagi, dia menggunakan jahitan kulit yang sangat berkualitas tentunya. Lalu juga untuk panel ini dia sangat mewah kesannya ini. Tapi tidak lupa juga mobil ini masih ada material plastik keras, tepatnya di pilar B-nya ini dia masih menggunakan material plastik keras. Maserati itu terkenal dengan peletakan tombol di dalam kabin yang menurut kami kurang wajar atau tidak umum gitu. Misalkan salah satunya adalah tombol bagasi. Biasanya mobil tombol bagasinya itu ada di bagian pintu. Dan untuk Maserati ini ada di bagian sini untuk membuka tombol bagasi. Lalu untuk tombol sensor parkir, biasanya juga mungkin di layar head unit atau juga di sini disematkan. Tetapi untuk sensor parkirnya untuk kamera 360 terdapat di bagian dari lampu. Ini menurut saya agak kurang wajar, tetapi itu menjadi ciri khas Maserati dari setiap modelnya. Lalu untuk bagian tengahnya terdapat berbagai tombol. Yang pertama adalah tombol traction control. Jika ingin mengaktifkan atau menonaktifkan bisa tekan bagian ini. Lalu M adalah mode untuk manual. ICE yaitu increase control and efficiency. Jadi jika Anda berkendara dengan mobil ini, jika ingin berkendara dengan mode yang hemat. Lalu sport. Nah, sport ini menarik karena selain dia mungkin boost turbonya bertambah, lalu juga responsif gasnya dia juga lebih responsif dibandingkan mode normal, tetapi juga untuk katup pembuka knalpotnya itu dia membuka untuk mode sport ini sehingga suara yang dihasilkan knalpot itu sangat merdu. Nah, lalu ada mode suspensi di sini yaitu Sport Suspension Mode. Jadi ini menarik karena ketika Anda berkendara normal tidak dalam mode sport, tapi Anda ingin karakter suspensi jadi lebih kaku. Nah, Anda bisa menekan tombol ini, lantas dia akan muncul di sini Sport Suspension Mode on. Jadi karakter suspensi lebih kaku, lebih rigid dibandingkan tidak diaktifkan untuk Sport Suspension Mode-nya ini. Lalu juga untuk bagian bawah ada tombol electric parking brake atau rem parkir elektronik. Tetapi sayang sekali mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur auto hold. Padahal fitur tersebut berguna untuk lalu lintas macam Indonesia. Lalu di sini juga ada tuas volume di atas untuk mengatur tingkat volume dari audionya, dan ini knob putar untuk mengatur dari sistem entertainmentnya jika Anda tidak ingin menyentuhnya. Lalu ada tombol, ini juga tombol untuk sistem entertainment. Tetapi sayang sekali di Maserati Ghibli yang kami tes ini, dia kenapa tidak dilengkapi dengan pedal shift. Di belakang setir ini justru untuk mengatur tombol untuk mengatur sistem entertainmentnya, seperti ini untuk next track, lalu juga ini back track, dan di sini untuk tombol volumenya. Kenapa mobil sport macam Maserati Ghibli ini dia tidak dilengkapi dengan pedal shift. Lalu untuk kompartemen penyimpanan, nah di bagian sini terdapat 2 buah cup holder dan ada juga masih disediakan soket 12 volt dan lighter tentunya. Untuk bagian tengahnya ini ada kompartemen penyimpanan, armrest juga, center control ini cukup besar, dan untuk di bagian depan ini dia bukan tempat penyimpanan tetapi ada tempat penyimpanan kecil di bagian sini, tapi ini untuk konektor AUX, USB, serta untuk SD card. Untuk tuas dia hanya satu, tuas untuk tuas sen dan juga sekaligus untuk mengatur dari wiper. Lalu untuk setirnya ini dia desainnya simpel, tetapi menurut kami ini mencirikan sebuah kedewasaan dari brand Maserati. Dia simpel tetapi tetap terlihat elegan serta super mewah. Lalu untuk tentu saja untuk balitan kulitnya dia dibalut oleh kulit yang premium kesannya. Lalu juga untuk tombol-tombolnya ini dia ada tombol cruise control dan dia juga dilengkapi dengan active cruise control. Lalu untuk bagian kanannya ini dia untuk voice recognition dan juga untuk mengangkat telepon jika smartphone Anda terhubung dengan sistem entertainment. Posisi duduk, tentu saja ini sebuah Maserati
posisi duduknya pun sangat baik, sangat ergonomis. Untuk tinggi saya yang 177 cm, dia tidak ada masalah sama sekali. Tentu dia bisa diatur secara elektrik, ketinggiannya, lalu juga tingkat kerebahan dari kursi, dan juga dia dilengkapi dengan memory seat yang diletakkan di bagian sini. Lagi-lagi ini tombol yang peletakannya kurang wajar. Dan untuk pengaturan setirnya juga dilengkapi dengan pengaturan teleskopik dan tilt yang bisa diatur secara elektrik seperti ini. Di bagian belakang ini mungkin bukan tempat yang terbaik di Maserati Ghibli ini, karena tentu jika Anda memiliki Maserati Ghibli, Anda tidak menggunakan jasa pengemudi, tentu Anda akan berada di balik kemudi untuk merasakan sensasi serta kemewahan dari sebuah Maserati. Dan bisa dilihat untuk bagian belakangnya ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm, dan bisa dilihat untuk bagian kaki ini dia tersisa sedikit saja, tetapi bisa, ya masih ada ruang sedikit tuh saya. Untuk ruang kepala pun masih ada ruang, tetapi sudah cukup mepet dengan kepala saya. Dan untuk tingkat kerebahan jok belakangnya ini dia cukup nyaman, tetapi memang sedikit tegak, tetapi tidak yang sampai ke tahap mengganggu untuk duduk di jok belakangnya ini. Lalu untuk aura kemewahan tentu hadir di baris belakangnya ini, seperti joknya tentu sama dengan baris depannya, dilengkapi dengan kulit yang berkualitas. Lalu juga door trim ini dia masih dilengkapi dengan kulit yang berkualitas, serta wood panel ini coraknya sangat premium. Lalu juga saya lupa menyebutkan bahwa mobil ini telah dilengkapi speaker lansiran dari Harman Kardon. Lalu untuk bagian belakangnya ini dia dilengkapi dengan dua buah ventilasi AC, tetapi dia tidak bisa diatur secara individual, masih diatur lewat pengaturan AC yang di depan. Dan sayang sekali dia tidak ada slot USB untuk pengisian daya gadget Anda di baris belakangnya ini. Sekarang kita lihat untuk konsol tengahnya ini. Nah, ini menghasilkan posisi duduk yang cukup baik untuk bagian belakang ini berkat ada armrest yang ukurannya cukup besar, dan dia juga sudah dilengkapi dengan dua buah cup holder, serta ada juga tempat penyimpanan di bagian tengahnya ini. Dan ini dia suara knalpot Maserati Ghibli yang merdu berkat suara mesin 3000 cc V6-nya. Kami pun langsung menjalankan Maserati Ghibli. Tentu yang pertama kali dirasakan adalah performa mesinnya yang buas. Ya, ketika berada di balik kemudi dari Maserati Ghibli ini, tentu yang saya pertama kali harus rasakan adalah karakter serta tenaga mesinnya. Memang untuk Ghibli Improvement ini dia memang tenaga mesinnya ya bisa dikatakan cukup besar, tetapi tidak yang berlebihan. Dia ditenagai oleh mesin 3000 cc V6 dengan tenaga yang mencapai 350 horsepower serta torsi 500 Nm. Ya memang tenaga mesinnya bisa dikarakteristikan dia biasa-biasa saja. Dia besar tetapi dia tidak berlebihan. Mungkin ada versi Ghibli S yang tenaga lebih besar, yaitu mencapai 410 horsepower. Akan tetapi setiap mobil Maserati itu memiliki karakter suara mesin yang disalurkan melalui knalpotnya yang begitu indah. Saya sudah mencoba mobil ini beberapa kali, dan saya tidak bisa hanya berdiam di mode normal atau mode comfort. Saya setiap kali harus memasukkan mode sport karena langsung terdengar suara knalpotnya jika terdengar di mikrofon seperti ini. Lalu masuk ke mode manual, itu sangat menyenangkan sekali seperti ini. Nah, di mode manual saya downshift. Wow, ada brem. Ya, ini luar biasa sensasinya dari suara mesinnya yang khas dari Maserati.
Nah, untuk fitur keselamatan atau fitur ASIS, mobil ini cukup lengkap. Saya sempat sebutkan di bagian depannya dia dilengkapi dengan beberapa buah sensor parkir yang berguna untuk fitur radar. Dan mobil ini dilengkapi dengan 2 buah fitur radar, yaitu lane sense, yaitu seperti lane departure warning. Jadi ketika mobil ini berpindah jalur dengan secara tidak sengaja seperti ini, dia akan muncul peringatan. Memang dia tidak menggerakkan setir sendiri seperti ini, dia hanya muncul peringatan bunyi, dan juga di bagian MID dia ada peringatan. Seperti ini jika kita berpindah jalur tanpa menggunakan sen, nah dia akan berbunyi seperti ini. Lalu fitur kedua yang ada pada mobil ini adalah fitur Active Cruise Control. Tentu Anda semua sudah tahu fitur apa itu. Jadi jika mengaktifkan Cruise Control, maka bisa di-set berapa jarak kita dengan mobil yang ada di depan kita, dan mobil ini akan menyesuaikan kecepatan dengan sendirinya. Dan yang istimewa di mobil ini, Active Cruise Control-nya itu bekerja dengan sangat halus. Dia ketika ada mobil yang berpindah jalur misalkan, dia tidak mengerem dengan secara mendadak, sehingga fitur tersebut tentu lebih aman untuk kendaraan yang ada di sekitar, tentu di belakang dari mobil ini. Lalu untuk karakter suspensi dan pengendaliannya, memang mobil ini dia tidak ditenagai oleh mesin yang tenaganya berlebihan. Akan tetapi pengendalian mobil ini super direct serta agile. Karena saya sudah menggunakan mobil ini bahkan di mode yang bukan mode sport suspension seperti ini, dia pengendaliannya pun sangat luar biasa. Dia tidak ada delay di setirnya seperti ini. Tuh, dia langsung menuju ke arah yang mana kita mau. Dia sangat responsif untuk pengendaliannya, dia sangat agile, apalagi jika dimasukkan ke mode sport suspension seperti ini. Saya sudah mencobanya, dan ketika Anda bermanuver di kecepatan tinggi, itu sangat menyenangkan. Dia tidak ada delay sama sekali di bagian kemudi, lalu juga tidak ada body roll untuk diajak bermanuver ekstrim sekalipun. Untuk performanya, Maserati Ghibli ini saya sudah sebutkan sebelumnya ditenagai oleh mesin 3000 cc V6 turbo dengan tenaga mencapai 350 horsepower serta torsi 500 Nm. Lantas mesin tersebut tidak dipadukan dengan transmisi dual clutch, tetapi transmisi ZF 8 percepatan yang menurut kami dia tidak kurang sama sekali. Dia masih sangat baik kinerjanya. Lalu juga untuk penggeraknya, dia berpenggerak roda belakang. Maserati sendiri mengklaim bahwa mobil ini mampu berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 5,5 detik. Namun kami sudah melakukan pengetesan berdasarkan hasil metode kami di Indonesia dengan cuaca panas. Hasil pengetesan kami 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam 5,9 detik saja. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya, memang ini bukan angka yang baik. Berdasarkan hasil pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan rata-rata kecepatan 22 km per jam, Maserati Ghibli Improvement ini menghasilkan angka 6,9 km per liter, yang artinya dia tidak cukup baik. Tetapi untuk rute luar kotanya, dia masih mencatatkan angka yang baik. Berdasarkan hasil pengetesan kami dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, konsumsi bahan bakarnya mencapai 12,8 km per liter, yang artinya untuk sebuah mobil eksotik seperti Maserati ini, itu adalah sebuah bonus, yaitu angka konsumsi bahan bakar yang bisa dikatakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Tetapi kembali lagi, tentu jika Anda membeli sebuah Maserati, Anda tidak akan memikirkan lagi angka konsumsi bahan bakar. Yang pasti Anda pikirkan adalah karakter mesinnya, lalu sensasi berkendaranya, dan juga nilai prestisius dari mobilnya itu sendiri.
Untuk mobil seharga 3 miliar rupiah ini ternyata tidak luput juga dari beberapa kekurangan. Well, memang mobil ini untuk masalah fitur memang dia tidak yang lengkap gitu, yang wah fiturnya tidak. Memang fiturnya ada tetapi hanya mencukupi. Tetapi menurut kami ada satu fitur yang menurut kami harusnya ada di sebuah mobil yang dilansir dari merek yang biasanya menciptakan supercar atau mobil eksotik, yaitu pedal shift. Mobil ini tidak ada pedal shift, jadi di bagian belakang setirnya ini hanya ada tombol pengaturan audio. Ketika kami kemarin melakukan akselerasi dengan mobil ini, lalu biasanya kami terbiasa dengan mobil yang ada pedal shift ya, mengaktifkan pedal shift ya, jadi menggunakan mode manual, lalu downshift serta upshift menggunakan pedal shift. Dan di mobil ini cukup repot karena Anda harus memasukkan ke mode manual atau menggeser toe shifter ke atas, dan ya menggeser giginya atau melakukan perpindahan giginya harus dari toe shifter seperti ini misalkan. Nah, harus downshiftnya tuh, jadi tidak bisa di pedal shiftnya. Lantas yang kedua adalah dia sudah dilengkapi dengan rem parkir elektrik atau electric parking brake. Tetapi sayang sekali untuk mobil ini dia belum dilengkapi dengan auto hold. Jadi jika Anda sudah terbiasa dengan mobil yang ada fitur auto hold-nya, mungkin ketika Anda berkendara dengan mobil ini Anda harus menyesuaikan lagi. Karena jika Anda berada di lampu merah misalkan, jika Anda tidak mau menahan pedal remnya, Anda harus mengaktifkan parking brake lalu menetralkan transmisi. Dan transmisi ini jika Anda belum terbiasa, maka mungkin Anda akan bingung bagaimana memindahkan posisi dari D ke posisi netral. Fitur radar pada mobil ini cukup lengkap, seperti tadi adaptive cruise control serta lane sense ada pada mobil ini. Tetapi sayang sekali dia sudah dilengkapi dengan lampu otomatis, tetapi dia belum dilengkapi dengan rain sensor. Jadi untuk ketika Anda berkendara di hujan, Anda harus mengaktifkan wipernya dan menyesuaikan kecepatan sendiri dari wipernya itu. Nah, biasanya fitur tersebut sudah terdapat di mobil-mobil premium. Tetapi mengapa di mobil yang super premium seperti ini dia tidak ada fitur tersebut? Setelah melihat seluruh aspek di Maserati Ghibli ini, tibalah kami pada kesimpulannya. Well, secara kesimpulan, ketika berada di mobil ini memang dia berada di dalam kabin itu terasa dewasa. Dia tidak sophisticated bila dibandingkan merek-merek yang mungkin merek Jerman atau merek Eropa seperti BMW, Mercedes-Benz. Dia memang cenderung lebih di dalam kabin ini dewasa. Dia tidak hadir dengan fitur seperti instrumen yang digital lalu menyambung dengan sistem audionya sehingga menghasilkan kabin futuristik. Dia tidak sama sekali untuk Maserati ini. Tetapi ketika Anda berkendara dengan mobil ini, maka rasa gengsi dari diri Anda itu akan meningkat drastis karena ya ini sebuah Maserati. Bahkan ketika Anda diingatkan logo-logo yang super banyak di mobil ini, seperti di instrumennya ada 2, lalu di setir, lalu di mana-mana itu ada logo Maserati. Wah, Anda akan teringat ini Maserati dan wah, nilai gengsi Anda akan bertambah begitu drastis dibandingkan Anda menggunakan mobil lain. Lalu untuk tenaga memang dia tidak yang terbesar, tetapi percaya pada saya, ketika Anda mengendarai mobil ini, memasukkan mode sport, lalu ke mode manual, seperti ini, wah, itu sebuah sensasi yang luar biasa ketika Anda mengendarai sebuah merek eksotik car dari Maserati. Untuk Maserati Ghibli Improvement ini dijual dengan harga mulai dari 3 miliar on road. Di atas Improvement ini masih ada versi lain, yaitu versi Grand Sport serta Grand Lusso yang mendapatkan option lebih dibandingkan versi Improvement ini.
Jadi begitulah hasil review kami terhadap Maserati Ghibli. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Subscribe dan belum, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa.